الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال جل شأنه في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak limpahan karunia nikmat-Nya. Di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Dan juga nikmat kesehatan yang dengannya kita bisa berkumpul di baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala untuk mempelajari tentang dinul Islam. Tapi masih kita melanjutkan dari pembahasan Mukhtasar Fiqhul Asma'il Husna, ringkasan dari fikih nama-nama Allah Ta'ala yang husna. Berhenti kemarin kita di salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Karimu dan Al-Akramu. Sahih? Benar? Mungkin bagi yang membawa catatan ya. Karena idealnya antum setiap materi itu punya satu buku. Misalnya 1 bulan ada 4 pekan, berarti punya berapa buku? 4 ya, 4 buku. Antum catat setiap materi. Sehingga nanti dalam 1 tahun itu runtut gitu ada fawaidnya. Faedah-faedah ilmu. Nah, itu ada di situ. Tapi sekarang kita masuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salamu. As-Salamu. Nah, ini ya. Ismun warada fil Qur'anil Karim marra wahidah. Jadi nama Allah Ta'ala As-Salamu ini ada di dalam Al-Qur'an di penyebutannya 1 kali. Berapa kali? 1 kali. Ayatnya apa? Karena mungkin ada yang hafal. Ya? Wallahu allazi la ilaha illa huwal Malikul Quddus As-Salamul Mu'min. Nah, ini dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-23, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan huwallahu allazi la ilaha illahu. Dia Allah Ta'ala yang tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Dia, Al-Malik, Sang Raja, Al-Quddus, yang maha apa? Suci. Ya. As-Salamu. Nah, ini artinya yang menjaga keamanan. Yang menjaga apa? Atau yang maha sejahtera. Ya, As-Salamu yang maha sejahtera. Ya, ini diantara nama Allah Subhanahu wa taala, As-Salamu. Mungkin antum sering ya kalau bertemu dengan orang mengucapkan apa? Assalamualaikum, ya kan? Ini assalam itu salah satu di antara nama Allah Ta'ala.
Penyebutannya satu kali ya di dalam Al-Qur'an ya, dalam surah Al-Hasyr ayat berapa tadi? Ayat yang ke-23. Makna ya, arti yang disebutkan oleh Syekh ya Abdul Razak hafizahullah, salah satu di antara nama Allah Ta'ala As-Salam, yaitu yang maha sejahtera. Kata beliau, artinya adalah as-salamu min jami'il uyubi wan naqais. Bahwa Allah Subhanahu wa taala selamat dari semua aib-aib dan kekurangan-kekurangan. Bahwa Allah selamat dari semua hal-hal yang kurang dan hal-hal yang aib. Kenapa? Likamalih, karena kesempurnaan Allah Ta'ala. Dalam hal apa? Fi zatih, zatnya, pada zatnya maha sempurna. Wasifatih, ya, karena sempurnanya Allah Ta'ala pada sifat-sifatnya. Wa af'alih, dan kesempurnaan Allah Ta'ala dalam perbuatan-perbuatannya. Kenapa Allah itu ya selamat dari kekurangan, dari aib? Karena Allah itu maha sempurna pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatan-perbuatannya itu sempurna. Allah sempurna. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya salam tadi, selamat pada zatnya itu dari semua aib dan kekurangan. Ya, dari segala kekurangan dan aib yang dikhayalkan oleh apa? Manusia. Allah selamat pada sifat-sifatnya dari semua aib dan kekurangan. Dan Allah Subhanahu wa taala selamat ya fi af'ali, pada perbuatan-perbuatannya dari setiap aib dan kekurangan, keburukan dan yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala as-salam minas sahibah wal walad. Allah selamat ya, terjaga ya, Allah selamat dari apa? Dari sahibah, pasangan, istri, anak, enggak ada. Lam yalid walam yulad. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha selamat dari sekutu. Ya, dari semua yang dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, nama ini mencakup semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan satu kaidah yang antum catat, fakullu sifatin, semua sifat, min sifatihi jalla wa'ala, dari sifat-sifat Allah jalla wa'ala, itu semuanya salam, selamat dari apa? Min kulli aibin wa naqsin, selamat dari aib dan kekurangan. Ini kaidah. Semua sifat sifat Allah itu ada dua ya, ada sifat zatiyah, sifat yang terus melekat dengan Allah Ta'ala, ada sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Dan semua sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala ini selamat dari apa? Aib dan kekurangan. Dan ini dijelaskan oleh Al-Imam ya Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi tatkala orang itu betul-betul memperhatikan nama Allah Ta'ala As-Salam, maka kata beliau, kullu ma nuziha anhu tabaraka wa ta'ala, semua apa yang disucikan Allah Ta'ala darinya. Artinya Allah ya, semua sifat-sifatnya itu selamat dari apa tadi? Aib dan kekurangan ya. Adapun dalam hadis mungkin antum ya sering dapati kata as-salam itu. Seperti ya orang mengucapkan salam ya. Kemudian dalam beberapa pembahasan tentang salam, yang artinya salam itu adalah nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita selesai salat itu mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, nama Allah Ta'ala ya. Makanya antum ucapkan assalam, wahai zat yang maha apa? Sejahtera ya, sejahterakan aku, keluargaku ya, minta dengan nama Allah Ta'ala. Tapi kemudian yang berikutnya Al-Quddusu dan As-Subuhu.
Al-Quddusu dan As-Subuhu. Nah, ini ya nama Al-Quddus di dalam Al-Quran ada pada 2 tempat. Al-Quddus ada berapa tempat? 2 tempat. Yang pertama surah Al-Hasyr ayat yang ke-23. Ya, sama ya ayat tadi. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malik al-Quddus. Dia Allah Ta'ala yang tidak ada ilah yang berhak dan benar disembah melainkan Dia, Al-Malik, Sang Raja, Al-Quddus, Zat yang Maha Suci. Zat yang Maha Suci. Kemudian di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang pertama, Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil Quddusil Azizil Hakim. Bertasbih kepada Allah Ta'ala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Fil ard. Al-Malik, Sang Raja. Al-Quddus, yang Maha Suci. Al-Aziz, yang Maha apa? Perkasa. Al-Hakim, yang Maha Bijaksana. Jadi ini Al-Quddus ada di berapa tempat? Yang pertama Al-Hasyr ayat 23, yang kedua Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Nanti ada ujiannya ini. Nah. Adapun As-Subuhu ya pakai sin, As-Subuhu ini ya ada di hadis ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'i wa sujudi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang baca dalam ruku' dan sujudnya itu subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Baca ini subuh, Zat yang Maha Suci. Makanya di sini ya subuh dan kudus itu kadang selalu digabung tadi. Ya, digabung. Makanya subuhun kudusun. Bahkan di surah Al-Baqarah ayat 30 ya. Tatkala ini ucapan malaikat dalam al-nus ya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan bagi seseorang ya, hendaknya dia tahu bahwa memuji Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala itu akan terjadi dengan apa? Dengan mensucikan Allah Ta'ala dari segala keburukan ya, dari segala aib ya. Jadi memuji Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala itu artinya mensucikan Allah ya, menjauhkan Allah Ta'ala dari segala kekurangan dan aib, disertai dengan apa? Dengan menetapkan semua pujian-pujian dan sifat-sifat kesempurnaan hanya untuk Allah Ta'ala. Makanya Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau mengatakan perintah untuk ya bertasbih, mensucikan Allah Ta'ala ini mencakup, kata beliau, mensucikan Allah Ta'ala an kulli aibin wasu'in, membersihkan Allah Ta'ala dari semua aib dan keburukan. Wa isbatil mahamid, dan menetapkan pujian-pujian yang memang Allah dipuji atas pujian-pujian tersebut. Dan ini punya konsekuensi, kata beliau, adalah tansihuhu, mensucikan Allah, wa tahmiduhu, memuji Allah Ta'ala, wa takbiruhu, dan takbir kepada Allah Ta'ala, wa tauhiduhu, dan mentauhidkan Allah. Ini kata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Jadi memuji Allah itu punya konsekuensi, yang membersihkan Allah dari semua kekurangan, menetapkan pujian-pujian bagi Allah Ta'ala yang intinya adalah mensucikan Allah Ta'ala ya, mentahmid Allah Ta'ala, kemudian takbir dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Yang berikutnya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hamid. Al-Hamidu. Apa? Al-Hamid. Al-Hamid dia di dalam Al-Qur'an ada di 17 tempat. Ada di berapa tempat? 17 tempat. Di antaranya yang pertama adalah surah Fatir ayat yang ke-15. Di mana Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian ini adalah orang-orang yang fakir butuh kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Ta'ala zat yang maha kaya dan zat yang maha terpuji. Makna al-hamid ya, artinya adalah allazi lahul hamdu kulluh, bagi ya Allah Subhanahu wa taala pujian semuanya. Ya, allazi lahul hamdu kulluh, yang bagi Allah taala pujian semuanya. Al-mahmudu fi zati, Allah itu dipuji pada zatnya, Allah terpuji pada zatnya. Wa asma'i wa sifati, dan Allah terpuji dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dia ulang lagi, makna al-hamid itu bagi Allah pujian-pujian semuanya. Allah itu terpuji pada zatnya, Allah terpuji pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya. Maka bagi Allah Ta'ala dari nama-nama yang paling indah, makanya disebut dengan al-asma'ul husna, nama-nama yang paling indah. Wa minas sifati akmaliha, dan di antara sifat-sifat Allah Ta'ala sifatnya yang paling sempurna. Dan pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat-sifat yang paling luas dan pujian-pujian yang paling umum. Kenapa? Karena jami asma'illahi tabaraka wa ta'ala hamdun. Karena semua nama-nama Allah Ta'ala itu pujian. Dan sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu pujian. Dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala pujian. Dan hukum-hukum Allah Ta'ala itu terpuji. Hukum yang paling terbaik adalah hukum Allah Ta'ala. Dan keadilan Allah Ta'ala terpuji. Dan balasan Allah Ta'ala terhadap musuh-musuhnya pun terpuji. Dan karunia dan kebaikan Allah kepada wali-walinya pun terpuji. Ya, kenapa? Karena semua pujian hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan walhamdu naw'an. Pujian itu ada dua macam. Ada berapa macam? Dua. Yang pertama adalah hamdun ala ihsanihi ila ibadih. Yang pertama adalah pujian atas kebaikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Artinya bentuk pujian ya atas kebaikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Wa huwa minan syukri, dan ini termasuk di antara bentuk syukur. Karena kebaikan Allah banyak yang Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, wa hamdun lima yastahiquhu huwa binafsihi min nu'uti kamalih. Ya, dan yang kedua, pujian yang memang Allah berhak ya terhadap dirinya dari sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Karena memang Allah berhak untuk dipuji. Jadi pujian ada dua. Pujian Allah yang kita puji karena Allah berbuat baik kepada makhluknya. Yang kedua, karena memang Allah berhak untuk dipuji dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Wa hadzal hamdu, dan pujian ini kata beliau la yakunu illa liman huwa muttasifun bi sifatil kamal. Dan pujian ini tidak boleh diperuntukkan kecuali ya orang yang mempunyai atau bersifat dengan sifat yang sempurna.
Ada nggak makhluk punya sifat sempurna? Hah? Ada nggak? Ada nggak makhluk yang kekal? Hah? Nggak ada. Berarti tidak sempurna. Karena yang berhak dipuji dengan pujian-pujian tadi hanya siapa? Yang memiliki sifat yang sempurna, dan sifat yang sempurna itu yang memiliki hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ada berapa nama-nama Allah Ta'ala? Yang pertama As-Salam, yaitu ada berapa tempat dalam Al-Quran? Surat apa tadi? Al-Hasr ayat. Nah, kemudian Al-Quddus apa tadi? Dan As-Subuh. Itu ada di berapa tempat tadi? Nah, salam surat apa aja? Al-Jumu'ah. Nah. Kemudian Al-Hamid tadi berapa kali penyebutannya dalam? 17 kali. Tadi yang kita sebutkan di surat apa tadi? Fatir ayat 15 ya. Nah, alhamdulillah antum hafal semua ya. Nah. Ya, bareng-bareng ya. Kalau kita tunjuk satu kayaknya ya. Tapi enggak apa-apa ya, faedah itu kalau antum enggak bisa ngambil 100%, paling tidak 50. Kalau enggak 50 paling tidak 25. Kalau enggak 25 ya kebangetan ya. Nah. Makanya paling tidak punya catatan. Makanya kenapa Al-Imam ya Ibnul Qayyim itu punya kitab yang namanya kitab Fawaid. Faedah. Jadi adapun faedah apa aja antum tulis. Nanti antum merapikan di satu buku. Nah, ini faedah kajian. Tulis. Nah, bisa jadi ustadznya lupa, antum malah ingat. Kenapa? Karena antum mencatat. Nah, itu ya salah satu adanya kitab Al-Fawaid tadi. Antum catat. Satu ustadz, satu buku. Buku murah ya. Daripada antum beli apa? Ya, makanan ya. Habis sudah, tapi antum buku satu ustadz siapa lagi, sehingga dalam rentan waktu lama itu antum bukunya penuh dengan apa? Faedah ya, dan itu bermanfaat. Apalagi kalau antum salin gitu ya, antum ketik jadi rapi, nah itu jadi manfaat. Antum di Madinah itu masyayikh bahasnya itu matan jelasin. Nah, nanti ada yang ngerekam, ada yang nulis, nanti dijadikan apa? Buku. Seperti itu. Jadi ilmunya tidak nguap gitu. Nah, tapi ya naikin antum, masya Allah ini hafalannya ya lumayan kuat ya. Tapi semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas dan mau ditanyakan. Nah.